Bismillahirrahmanirrahim. Haikum tahmiyatan islamiyatan tahmiyatan barakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa mempresentasikan penugasan akuntansi keuangan menengah 2. Mungkin untuk lebih mengefisienkan waktu, perkenalkan kami dari kelompok 4, juga saya Sultan Ridho Trinanda Arifa selaku moderator. Ada rekan saya Dinda Arini Kusuma Wardani, Imelda Putri Suryani, Fitri Anissa Maulidina, juga yang terakhir ada Sri Wahyuni. Mungkin selanjutnya ke pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu mengenai segmentasi. Pelaporan segmen adalah proses pengelompokan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan unit bisnis atau lini produk. Pelaporan segmen mengacu pada pengungkapan pendapatan, pengeluaran, dan profitabilitas oleh berbagai divisi atau lini produk dalam laporan keuangan perusahaan. Perusahaan menentukan segmen operasi berdasarkan cara manajemen meninjau kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Perusahaan harus melaporkan ukuran seperti pendapatan, laba rugi, operasi dan aset untuk setiap segmen yang melebihi ambang batas kuantitatif tertentu. Rincian pendapatan dan pengeluaran segmentasi. Pelaporan segmen mengharuskan perusahaan untuk mengelompokkan angka-angka laporan laba rugi utama seperti pendapatan dan beban berdasarkan segmen operasi, membantu investor menganalisis pendorong kinerja dan peluang dan pertumbuhan dalam setiap segmen, menghitung laba operasional segmentasi. Metrik utama dalam pelaporan segmen adalah laba operasional pada tingkat segmen. Ini mewakili profitabilitas sebelum pengeluaran perusahaan yang tidak teralokasikan dan merupakan membandingkan laba operasi periode demi periode. Berdasarkan segmen ini juga membantu mengidentifikasi bagian bisnis yang memperoleh atau kehilangan tenaga. Selanjutnya, alokasi aset dalam pelaporan segmentasi. Pelaporan segmen memerlukan alokasi aset terwujud dan tidak terwujud setiap segmen operasi. Dengan mengelompokkan basis aset dengan cara ini, investor mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai investasi modal, laba dan investasi, dan pendorong kinerja di seluruh bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu interim. Laporan interim adalah laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun keuangan. Laporan interim digunakan untuk memberikan gambaran umum kinerja keuangan perusahaan sebelum akhir siklus pelaporan keuangan. Hal ini membantu meningkatkan komunikasi antara publik dan bisnis sekaligus menyediakan informasi keuangan terkini kepada investor. Berdasarkan perubahan penomoran PSAK 3 menjadi PSAK 234 yang disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku pada 1 Januari 2024. Ringkasan terkait PSAK ini adalah menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Komponen laporan interim yaitu 1 ada laporan posisi keuangan yang ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabungkan maupun dipisah. Laporan perubahan ekuitas ringkas, ada juga laporan arus kas ringkas, yang terakhir yaitu catatan penjelasan tertentu. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya adalah profil. Yang pertama, profilnya adalah Yayasan Global Cendekia Madani atau YGCM. YGCM sendiri merupakan lembaga sosial keagamaan yang didirikan untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan kehidupan umat, khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia. Yayasan Global Cendekia Madani berdiri mulai pada bulan Agustus tanggal 30 2019. Kemudian pada tahun 2020 disepakati MOU dengan YBUSS
untuk mendirikan SMA Albayan Putri Galpara di Cijeruk, Sukamekar, Galpara. SMA Pesantren Unggul Albayan didirikan oleh Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta atau YBUSS yang mendapatkan dukungan penuh dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Republik Indonesia berdasar dengan kesepakatan bersama antara YBUSS dan BPPT nomor 01 BPPT YBUSS V1 1999 berdiri sejak tahun pelajaran 1999 2000 yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yayasan ini berada di Jalan Cijeruk, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan nomor kode pos 43192. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada sumber pendapatan dari SMA Pesantren Albayan. Sumber pendapatannya ada 5. Yang pertama, kas dan setara kas. Yang kedua, piutang usaha. Yang ketiga, aset tetap. Yang keempat, akumulasi penyusutan. Dan yang terakhir, yaitu penerimaan dibayar di muka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mungkin dari sumber biaya itu terdiri terbagi menjadi 2, yaitu ada dari utang juga beban-beban. Mungkin ke pemaparannya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama di sini ada segmentasi laporan keuangan Albayan Putri Galpara dengan keterangan terdiri dari kas dan setara kas, meliputi Bank BSI, Bank Mandiri, dan kas sekolah. Dengan total pada tahun 2021 351 juta dan tahun 2022 totalnya 348.982.559. Lalu ada piutang usaha yang terdiri dari piutang SPP dan piutang uang pangkal yang dimana di tahun 2021 belum ada 76.990. Selanjutnya ada aset tetap yang terdiri dari komputer, perlengkapan, furnitur, kendaraan bangunan dengan total di tahun 2021 80 juta 28.206 rupiah dan tahun 2022 dengan total 288 juta 621.323. Lalu ada penerimaan dibayar di muka dengan di tahun 2021 belum ada dan di tahun 2022 dengan total 17.970.135 rupiah. Lalu ada hutang sewa yang terdiri dari biaya sewa yang ditangguhkan di mana di tahun 2021 belum ada dan di tahun 2022 dengan total 460 juta. Lalu ada pendapatan yang terdiri dari pendapatan uang pakal, pendapatan tes kesehatan dan narkoba, pendapatan uang SPP, pendapatan seragam dan buku, pendapatan kegiatan kesiswaan, pendapatan lain-lain. Di tahun 2021 dengan total 2.541.438.172 rupiah dan di tahun 2022 dengan total 7.724.314.516 rupiah. Lalu ada beban administrasi dan umum ya, terdiri dari beban pegawai, beban kantor, beban kurikulum, beban kesiswaan, beban sarana dan prasarana, beban humas, beban dapur, beban perpustakaan, beban pemeliharaan, beban perlengkapan, beban penyusutan, beban sewa, dan beban lain-lain. Yang dimana di tahun 2021 dengan total 1.291.070.069 rupiah dan di tahun 2022 dengan total 3.609.377.943 rupiah. Selanjutnya ada laba rugi pada SMA Pesantren Albayan periode 2021 dengan pendapatan yang terdiri dari kas dan setara kas dengan total 351 juta, aset tetap dengan total 563.936.440.000 rupiah, ada akumulasi aset tetap dengan total
Rp80.028.206 dan pendapatan dengan total Rp2.541.438.172. Lalu diraih total pendapatan dengan jumlah Rp3.436.402.818. Lalu di sini ada biaya dengan terdiri dari beban administrasi dan umum dengan total beban Rp1.291.070.069. Didapatkan laba dari total pendapatan dikurangi dengan total beban dan diraih laba sebesar Rp2.245.332.749. Selanjutnya ada laporan laba rugi tahun 2022 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada laporan laba rugi SMA Pesantren Al-Bayan periode 2022. Pendapatan yaitu ada kas dan setara kas dengan total Rp348.982.559. Ada piutang usaha dengan total Rp76.990. Ada aset tetap dengan total Rp2.605.142.583. Ada akumulasi aset tetap dengan total Rp208.643.117. Selanjutnya ada penerimaan dibayar di muka dengan total Rp17.907.135. Pendapatannya dengan total Rp7.724.314.516. Total pendapatannya yaitu Rp10.981.979.910. Selanjutnya ada biaya beban administrasi dan umum. Total bebannya ada 3.149.377.943. Ada hutang, total hutangnya yaitu 460 juta. Total beban ditambah total hutang yaitu 3.609.377.949. Labanya yaitu pendapatan dikurangi biaya dengan hasil 7.372.601.967. Baik, untuk selanjutnya ada keterangan laporan keuangan interim dan segmentasi, yang dimana laporan ini dihitung secara per bulan. Yang pertama, pada tahun 2021 ada kas dan setara kas dengan per bulannya tertera pada layar, aset tetap per bulannya, akumulasi penyusutan per bulan, pendapatan per bulan, beban administrasi dan umum per bulan. Dengan total per bulannya itu pada bulan Juli 402.039.407, bulan Agustus 440.163.721, bulan September 418.663.721, dan bulan Oktober 441.163.721 rupiah, dan seterusnya. Mungkin buat selanjutnya untuk di tahun 2022 dengan keterangan kas dan setara kas dengan per bulannya yaitu di bulan Juli 29.81.880, ada piutang, aset tetap, akumulasi penyusutan, penerimaan dibayar di muka, utang, pendapatan, juga yang terakhir ada beban administrasi dan umum dengan total per bulan dengan di bulan Juli senilai Rp1.260.948.838,
Di bulan Agustus ada 1.266.321.159 rupiah. Di bulan September ada 1.244.951.159 rupiah. Dan di bulan Oktober ada 1.225.901.159 rupiah juga seterusnya. Mungkin penyampaian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada nilai uji 10% pada tahun 2021, yang mana segmen usaha dalam SMA Albayan tersebut ada pendapatan yang terdiri dari kas dan setara kas, lalu ada piutang usaha, aset tetap, akumulasi penyusutan, penerimaan dibayar di muka, hutang, dan pendapatan. Adapun biaya-biaya dalam SMA tersebut ada beban administrasi dan umum. Setelah ditotalkan, pendapatan dan beban tersebut menjadi 3.643.991.990, yang mana jika dikalikan dengan 10% adalah 364.399.199, sehingga dapat dihasilkan yang harus dilaporkan itu hanya aset tetap, pendapatan, dan beban administrasi dan umum, yang mana angka tersebut yang melebihi dari nilai uji tersebut. Kemudian untuk tahun 2022 dengan cara yang sama, yang perlu dilakukan segmentasi juga aset tetap, pendapatan, dan juga beban administrasi dan umum. Selanjutnya ada 75% tes untuk tahun 2021, yang mana total segmen dilaporkan sama dengan 3.536.402.818. Lalu pendapatan konsolidasi yang didapatkan dari pendapatan ditambah biaya sama dengan 3.643.991.990. Dihasilkan segmentasi sebesar 97%, yang dihasilkan dari membagikan total segmen yang dilaporkan dengan pendapatan konsolidasi. 97% ini artinya tidak perlu diadakan segmentasi kembali. Selanjutnya untuk 75% tes di tahun 2022. Untuk total segmen yang dilaporkannya sebesar 11.062.816. Untuk pendapatan konsolidasinya sebesar 15.131.386.059 rupiah, dan dihasilkan persentase 73%, yang mana persentase tersebut kurang dari 75%, yang artinya perlu diadakan segmentasi kembali. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami tutup. Akhir kata, billahi fisabilil haq, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.